Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul lagi Tuhan di sini untuk mengikuti persekutuan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Mungkin teman-teman boleh dibaca tentang tema kita pada hari ini, yaitu tetap percaya sekalipun banyak tantangan. Boleh dibacakan kepada teman-teman di sampingnya? Tetap percaya sekalipun banyak tantangan. Nah, teman-teman di sini tahu tidak percaya itu seperti apa? Mungkin di sini ada yang percaya akan janjinya. Mungkin di sini percaya akan perkataan dari mungkin teman terdekatnya di sini. Mungkin pacarnya seperti itu atau pasangannya. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak janji itu apa? Janji palsu. Janji palsu itu seperti apa? Nah, di sini janji itu adalah keterikatan antara dua orang yang saling mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan, tetapi ada konsekuensinya. Nah, di sini saya mau tanya sama teman-teman di sini. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah menikah atau yang sudah punya pacar atau yang tidak punya, tapi pasti punya teman-teman dekatnya ya di sini ya. Nah, soalnya di sini mau tanya, kira-kira di sini teman-teman suka berharap pada janji enggak? Suka. Kenapa sih kita bisa berharap kepada janji? Karena sudah dijanjikan. Nah, tapi kira-kira apakah janji itu kita dapatkan? Ada ya, ada tidak. Nah, di sini kita melihat, tapi teman-teman di sini kalau pulang ke rumah jangan ditagih ya janji-janjinya sama teman-teman ya. Teman-temannya mungkin kemarin sudah berjanji, mungkin pacarnya, mungkin pasangannya sudah berjanji, tapi jangan ditagih ya. Cukup doakan saja supaya dia mengingat akan janjinya itu dan ditepati. Nah, di sini kita melihat bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi, sedangkan janji manusia bagaimana dengan janji manusia itu? Nah, di sini kita melihat dalam Daniel, di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 28 tadi, dan Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Di sini kalau kita baca, ayat ini sama-sama menceritakan tentang apa? Yaitu tentang orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang percaya akan janji Tuhan itu mereka mengalami suatu penindasan. Bukan cuma penindasan, bahkan di sana mereka mengalami tantangan yang cukup berat. Di sini kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat tujuan kitab ini untuk apa? Ternyata tujuan kitab ini dituliskan untuk memberikan suatu penghiburan kepada orang-orang seperti di dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru, untuk memberikan penghiburan, bahkan sukacita, bahkan penguatan kepada mereka. Nah, kita melihat juga bahwa di sini dalam kitab Daniel tadi bercerita tentang 3 tokoh. Kita mempunyai roti yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai 3 tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, teman-teman di sini masih ingat nggak cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego? Masih ingat dong? Kalau teman-teman suka sekolah minggu ya pasti ingat. Nah, di sini kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego orangnya adalah orang yang sangat setia, sangat menghormati atasan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka sedang di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar itu ia yang menjadi yang paling tertinggi di sana. Ia sangat disegani oleh orang-orang Israel di sana. Tetapi walaupun ia adalah raja, ia adalah panutan yang paling ditakuti di sana, tetapi kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ia selalu tetap setia kepada Allah itu. Tetapi di sini tidak menunjukkan bahwa
Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak menghargai Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini tetap dihormati oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mereka bertiga ini lebih mengutamakan kepercayaannya, ketundukannya itu hanya kepada Allah saja. Nah, di sini kita mau melihat bahwa ternyata pada waktu itu banyak yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia membantu Raja Nebukadnezar hingga Raja Nebukadnezar ini memberikan mereka bertiga itu sebuah kedudukan yang bisa dibilang mereka punya kedudukan yang tinggi di sana. Tetapi walaupun kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sempat tidak mengikuti perintah raja itu. Pada waktu itu kisahnya itu bahwa bangsa Israel, semua rakyat Israel itu harus menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, kenapa Raja Nebukadnezar membuat patung untuk disembah? Karena pada waktu itu raja tersebut ia tidak mempercayai Tuhan, ia mempercayai patung itu. Jadi wajar saja dia membuat patung tersebut untuk disembah. Tetapi karena dia memiliki kedudukan di sana, ia menyuruh semua orang Israel yang ada di sana, termaksud Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, ia suruh mereka untuk menyembah patung itu. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita baca di sini, di dalam Daniel di sini kita baca dalam Daniel 3 ayat 2 bahwa Raja Nebukadnezar menyuruh para penguasa, bahkan para bupati, bahkan para penasihat agama, di sini ia itu menyuruh agar mereka semua hadir di tempat itu dan untuk menyembah patung berhala yang telah dibuatnya di situ. Tetapi di sini ada yang melaporkan, Tuanku Raja, ada 3 tokoh yang tidak mau menyembah patung buatan rajaku itu. Siapa? Kata Raja Nebukadnezar. Itu Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu dipanggilnya lah Sadrak, Mesak, dan Abednego tersebut. Dipanggilnya dan ditanya, kenapa kamu tidak mau menyembah patung yang telah aku buat? Katanya, bentar ya, saya bacakan dulu ya. Di sini kalau kita lihat di dalam ayat 17, ayat 16 dan 17 ini katanya, jika katanya ya, kan mereka bertiga itu diberikan 2 pilihan. Yang pertama, kalau kalian mau menyembah patung yang telah aku buat, maka kalian akan aku berikan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Tetapi apabila kalian tidak mau menyembah, maka kalian akan aku masukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi di sini, di dalam ayat 17 itu mereka berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Wah, di situ Raja Nebukadnezar sangat marah, sangat kesal. Masa ada orang yang tidak mau menuruti perintahnya. Jadi apa yang ia lakukan? Ia menaikkan api itu menjadi 7 kali lebih panas dari sebelumnya. Bahkan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka mati terbakar. Tetapi apa yang terjadi di sini melihat yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka tidak apa-apa. Bahkan di situ raja sendiri yang melihat bahwa di situ ada 4 orang. Ternyata ada 4 orang seperti anak dewa yang menyelamatkan mereka. Bahkan bau asap sedikit pun tidak ada. Bahkan kita melihat di sini bahkan sampai raja tersebut memberikan perintah bahwa apabila ada dari orang-orang semua yang ada di sini, kalau mereka menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akan
dihukum mati. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam Ibrani juga kita melihat bahwa banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang tetap mempertahankan imannya, yang tetap kokoh, tetap setia kepada Allah itu, walaupun mereka mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan. Jadi kita harus melihat contoh dari mana lagi teman-teman. Kita sudah melihat dari Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan kita melihat dari Ibrani ini, bahkan ada tokoh-tokoh seperti Simson, Gideon, Yefta, dan lain-lain. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tahu bahwa segala pencobaan, segala tantangan yang mereka alami di dunia ini hanya tantangan sementara. Dan mereka yakin bahwa ketika mereka tetap setia kepada Allah itu, mereka yakin bahwa tantangan yang mereka alami ini tantangan biasa saja, karena Allah itu selalu beserta mereka. Di sini juga kita melihat bahwa mereka tahu untuk apa aku hidup di dunia ini, mengikuti kesenangan dunia aku, seperti Sadrak Mesak yang diberikan janji oleh Raja Nebukadnezar akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi lagi, sementara nanti dia hidup di kehidupan yang abadi nanti tidak bersama Tuhan. Nah, jadi buat teman-teman di sini mau diingatkan dalam bacaan ini, dalam bacaan pada hari ini, bahkan dari Daniel, bahkan dari Ibrani, bahwa teman-teman di sini kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang Kristen, di sini apalagi telah dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 ini, bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen ini, kehidupan kita ini dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Jadi bagaimana kita di sini menyikapi, bagaimana kita menghadapi suatu tantangan masalah. Ini hidup, kita hidup di dunia pasti akan banyak sekali permasalahan, pergumulan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita di sini mau hidup selalu berpandang kepada Tuhan itu, hidup mengandalkan Tuhan itu. Iya teman-teman, saya tahu, saya juga ketika kita menghadapi suatu permasalahan, mungkin kita di sini ketika menghadapi suatu permasalahan, bisa dibilang sangat susah ya untuk kita bilang sabar, sabar, jangan marah-marah, berbuat sabar. Tetapi di sini yang kita mau ingat bahwa kita itu sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah. Jadi kita harus menjadi panutan untuk sekitar kita yang ada di sini, bahkan untuk orang-orang lain, agar mereka bisa melihat bagaimana sih kehidupan sebagai anak-anak Allah itu, kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan itu di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Nah, teman-teman, yang mau diajarkan dalam kehidupan kita di sini apa? Yaitu hidup kita itu harus teruslah berpandang kepada Tuhan itu. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Allah itu, kita harus selalu mengingat bahwa kehidupan anak-anak Allah itu sangat berbeda dengan kehidupan teman-teman kita di luar sana yang mungkin kehidupannya belum mengenal Allah itu. Jadi teman-teman di sini kadang kita kenapa kita selalu dikuasai, kenapa kita selalu berpikir, Tuhan kenapa kehidupanku banyak permasalahan, banyak tantangan. Itu semua karena ada di dalam pikiran kita. Jadi kita di sini belajarlah untuk mengubah cara pola pikir kita, bahwa segala tantangan, segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, bahwa semuanya itu telah Tuhan sediakan jalan keluarnya. Jadi tetaplah untuk hidup selalu berpandang kepada Tuhan itu. Jadi bagaimana kita di sini meresponi suatu permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yaitu caranya apa? Tunjukkanlah kita di sini sebagai anak-anak Tuhan itu. Jadilah teladan buat teman-teman kita yang ada di sini, bahkan teman-teman kita yang ada di luar sini. Jadi karena kehidupan sebagai anak-anak Kristen ini sangat sulit, seperti di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2.
kita itu harus berlomba-lomba untuk hidup menjadi lebih menuju kepada kesempurnaan, yaitu kesempurnaan seperti apa? Hidup kita akan menjadi sempurna kalau kita terus mengandalkan Allah. Oke teman-teman, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya kehidupan kami Tuhan dapat menjadi teladan buat teman-teman kami yang ada di sekitar Tuhan. Dan kiranya kami tetap setia untuk mengandalkan Tuhan. Walaupun banyak sekali pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tetapi kami tidak lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.